Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Mu Chen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Liu Yang, Mu Chen melirik bocah yang menyilangkan lengannya. Dia sepertinya tidak terkejut dan hanya dengan tenang berkata, "Apakah karena kamu sudah menonton pertunjukanku, jadi kamu akhirnya tidak tahan untuk tidak keluar?" Mu Yuan, Suedong, dan Xiao Kun memandang Liu Yang. Mereka sangat gembira dan segera berteriak kepada saudara Liu. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka pada Mu Chen lagi, itu menjadi sedikit lebih sombong dan agresif. Reputasi Mu Chen tidak lemah di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Lebih jauh lagi, dia telah mengalahkan mereka bertiga bersama beberapa saat yang lalu. Namun masih ada sedikit celah antara orang yang menjadi nomor satu di kelas bumi. Dengan Liu Yang mendukung mereka secara alami tidak merasa takut pada Mu Chen. Liu Yang menatap tiga orang yang dipermalukan itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Mu Chen dengan dingin. "Mu Chen, kamu mungkin harus memberikan penjelasan kepada cabang barat tentang masalah ini hari ini," ucap Liu Yang. "Penjelasan?" ucap Mu Chen menatap Pro dan tersenyum. "Mereka menyakiti para siswa dari cabang timur tanpa alasan. Dari apa yang aku lihat, kamu harus menjadi orang yang memberikan penjelasan kepada kami." Siswa di sekitarnya tiba-tiba menyeringai ketika mereka melihat mereka berdua saling berhadapan. Liu Yang sedikit menyipit. Sebuah rasa dingin muncul di matanya. Tidak ada yang berani bersikap kasar padanya di dalam kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Meskipun dia telah mendengar cerita tentang Mu Chen, dia masih orang nomor satu di antara kelas bumi Akademi Spiritual Utara. "Kamu masih arogan." Liu Yang mengungkapkan senyum mengejek. Dia menatap Mu Chen. "Aku benar-benar ingin tahu, untuk seseorang yang memperoleh kualifikasi jalan spiritual karena keberuntungan dan diusir secara paksa, dari mana roh arogan kamu ini berasal?" Kemarahan muncul di mata Xiuling dan yang lainnya ketika mereka mendengar kata-kata itu. Namun mereka tahu bahwa Liu Yang bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan. Mereka hanya bisa menahan kebencian dan menggertakkan gigi mereka. "Kamu akan tahu apakah itu keberuntungan ketika kamu mengujinya." Dibandingkan dengan kemarahan mereka, Mu Chen hanya tersenyum lembut saat dia berkata. Murid Liu Yang menyusut. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan berani berbicara dengannya seperti ini. Suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. "Aku awalnya berencana bertarung melawanmu selama kompetisi besok. Namun tampaknya aku tidak tahan terhadap situasi kamu sekarang. Aku akan mengajarimu sekarang sehingga aku tidak perlu membuang waktu besok." Setelah mengatakan ini, Liu Yang maju selangkah. Energi spiritual yang muncul jauh lebih kuat dari Mu Yuan dalam hal kepadatan. Melihat sikap Liu Yang yang mengesankan, Xiuling dan yang lainnya terkejut. Melihat penampilan Mu Chen yang tenang, kekhawatiran Xiuling dan yang lainnya sedikit memudar. Meskipun Liu Yang adalah individu nomor satu dari kelas bumi Akademi Spiritual Utara, Mu Chen juga bukanlah seseorang yang lemah. Suasana di antara mereka berdua menjadi tegang. Berhenti. Tepat ketika mereka akan bertarung, terdengar suara keluar dari kejauhan. Setelah itu suara angin bertiup dan sesosok kekar muncul di antara mereka berdua. "Guru Mo." Ketika para siswa melihat orang yang datang, mereka tiba-tiba terkejut dan bergegas untuk mengucapkan salam mereka. "Jika kalian ingin bertarung di dalam akademi, kalian bisa melakukannya di Martyr Stadium. Apakah kamu ingin dihukum karena mempermalukan orang lain di luar?" Guru Mo melihat sekeliling dan berkata dengan suara tegas. "Oh, apa yang dikatakan Guru Mo? Kami hanya melakukan pertukaran," ucap Liu Yang tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil tindakan apapun hari ini. Dia memandang Mu Chen dan mengulurkan jari ke arahnya. Dia mengangguk lemah dan berkata, "Aku akan menunggumu di kompetisi antara dua cabang besok." Setelah dia mengatakan itu, Liu Yang berbalik dan membawa orang-orang pergi bersamanya. Namun kamu dapat mendengar gumam samar. Dia hanya orang yang diusir dari jalan spiritual di tengah jalan. Xiuling dan yang lainnya mendengar gumaman yang disengaja dari Liu Yang. Wajah mereka berubah pucat dan mereka berkata ketika mereka menggertakkan gigi mereka, "Saudaraku, bukankah dia terlalu sombong? Setidaknya kamu bisa memenuhi syarat untuk jalan spiritual. Siapa yang dia pikir dia?" Mu Chen menatap Xiuling yang marah. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menepuk pundaknya dan dia berkata lagi, "Mengapa kamu menjadi begitu marah? Jika seekor anjing menggigitmu, apakah kamu harus menggigitnya kembali? Meski begitu, rasanya tidak enak sama sekali." "Benar, rasanya sangat mengerikan," ucap Mu Chen tertawa.
Meskipun aku tidak akan menggigitnya, tapi aku menikmati memukul mereka sampai mati dengan tongkat. Aku akan memukulinya sehingga dia tidak akan berani membuat suara seperti itu lagi. Anak laki-laki dari keluarga Liu itu benar-benar memalukan seperti ayahnya. Gurumo menatap ke arah di mana Liu yang pergi. Dia mengerutkan kening seolah-olah dia sedikit tidak puas. Dia kemudian berbalik ke Mu Chen dan tersenyum dan berkata, "Kata-kata yang bagus. Itu juga cocok dengan seleraku." Namun, dikatakan bahwa Liu Yang juga berada pada tahap awal tahap gerakan spiritual saat ini. Dia juga memiliki pulsa spiritual level manusia. Jadi kekuatannya sebanding dengan tahap tengah gerakan spiritual. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan mengalahkannya di kompetisi antara dua cabang besok? Ucap Gurumo. Gurumo, tolong yakinlah, aku tidak akan mempermalukanmu. Ucap Mu Chen tersenyum. Gurumo mengelola cabang timur. Jika cabang timur kalah terlalu buruk di kompetisi, dia akan kehilangan muka. Kita akan kembali dulu. Gurumo, ucap Mu Chen. Gurumo menatap Mu Chen yang pergi bersama Xiuling dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya. Dia juga memukul bibir dan melambaikan tangannya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di dalam hatinya. Kamu tidak bisa melihat sedikit pun kesombongan di dalam bocah itu. Tetapi kamu dapat secara samar merasakan kedajaman yang tersembunyi di dalam kelembutannya. Anak itu, dia memang seseorang yang dapat membanjiri individu-individu dari jalan spiritual. Jika dia berhasil menyelesaikan persidangan jalan spiritual, dia mungkin akan seperti kue panas untuk 5 akademi besar. Bagaimana dia masih di sini? Ucap Gurumo menghela nafas. Dia benar-benar menantikan kompetisi antara dua cabang besok. Dikatakan bahwa pria dari keluarga Liu telah membuat persiapan yang cukup. Siapa yang tahu siapa yang akan tertawa terbahak-bahak di kompetisi untuk menentukan nomor 1 kelas bumi. Warna malam menjadi lebih gelap. Di dalam kamarnya, Mu Chen diam-diam duduk dalam posisi bersila. Tangannya membentuk segel. Jelas bahwa dia telah memasuki kondisi kultivasi. Di dekat tubuhnya aura spiritual dalam dunia berfluktuasi. Kemudian mereka mengikuti nafasnya dan memasuki tubuhnya. Ketika semakin banyak dari aura spiritual memasuki tubuh Mu Chen, cahaya hitam pekat gelap melintas di permukaan tubuhnya. Dalam aurasianya, energi spiritual hitam gelap mengalir. Kepadatannya beberapa kali lebih kuat dari apa yang pertama kali dia latih. Jelas Mu Chen telah berupaya keras dalam mengolahnya selama periode waktu ini. Saat ini Mu Chen secara bertahap menjadi terampil dalam seni pagoda hebat. Tetapi ia belum bisa mencapai tingkat yayasan. Namun dia samar-samar bisa merasakan langkah itu tidak akan terlalu jauh. Mu Chen tidak menjadi gegabah atau tidak sabar. Dia diam-diam mengerahkan energi spiritual yang sedang dimasukkan ke dalam aurasianya. Ketika jejak terakhir energi spiritual memasuki aurasianya, dia bisa merasakan getaran di dalamnya. Energi spiritual hitam yang gelap di dalam aurasianya melonjak. Itu benar-benar membengkak pada tingkat yang mengkhawatirkan dan kekuatan mulai mengalir melalui anggota tubuhnya. Mu Chen agak terkejut dengan perubahan dalam aurasianya. Dia tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menerobos pada saat ini. Waktu berlalu. Di hari berikutnya, ketika sinar matahari yang panas menghujani kota spiritual utara, tanda-tanda bertahap muncul di dalam Akademi Spiritual Utara. Akademi Spiritual Utara dibagi menjadi cabang timur dan barat. Ada banyak persaingan antara kedua cabang. Namun harus disebutkan bahwa hanya akan ada pertumbuhan ketika ada persaingan. Inilah sebabnya mengapa Akademi Spiritual Utara telah menghasilkan banyak siswa berprestasi selama 2 tahun terakhir. Di antara persaingan antara dua cabang, kompetisi akademi yang diadakan sekali setiap 2 bulan adalah yang paling berapi-api dan sengit. Peringkat banyak individu dalam akademi akan diputuskan dalam kompetisi akademi. Seorang pemuda pada akhirnya akan berusaha menang atas orang lain. Selain itu, siapa yang tidak ingin pamer di depan banyak senior dan junior wanita cantik? Karena itu banyak siswa akan berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang layak di kompetisi akademi. Di daerah barat Akademi Spiritual Utara, ada ruangan seperti arena yang luas. Banyak cincin untuk kompetisi bela diri dibagikan melalui itu. Di dekat cincin, ada banyak tangga batu yang bertindak sebagai tempat duduk. Ada banyak tangga batu yang bertindak sebagai tempat duduk. Saat ini kursi-kursi ini semuanya dipenuhi dengan lautan manusia. Semua jenis suara seperti percakapan dan bisikan berkumpul bersama. Selain itu dicampur dengan suara tawa gemericik dari gadis-gadis muda dan mengisi atmosfer dengan semangat muda. Di dalam stadion besar, ada banyak orang. Namun itu jelas dibagi menjadi 2 bagian.
Itu adalah siswa cabang barat dan cabang timur. Karena hubungan kompetitif yang mereka miliki bersama, kedua belah pihak kadang-kadang saling memprovokasi, membuat suasana menjadi sangat hidup. Kami cabang timur hanya menempati 4 kursi dari 10 teratas dalam kelas bumi. Selain itu, 3 teratasnya semuanya ditempati oleh cabang barat. Aku benar-benar tidak tahu apakah akan ada perubahan setelah kompetisi akademi ini. Kami cabang timur juga memiliki sejumlah individu yang kuat. Liu Feng Tang Qiangsan dikabarkan akan segera mencapai tahap gerakan spiritual. Jika mereka berhasil, maka akan mungkin bagi mereka untuk mencapai 5 besar. Di kursi cabang timur, beberapa siswa saling berbicara. Di samping Shuling mendengar percakapan itu dan mengerutkan bibirnya. Dia berkata, "Kamu bahkan tidak menyadari poin utama dari kompetisi akademi. Tidak masalah berapa banyak kursi dari cabang timur yang ada. Selama saudaramu mendapatkan tempat pertama, cabang barat tidak akan berani menyalak kepada kita." Para siswa cabang timur saling memandang dan segera menghela nafas. Meskipun apa yang dia katakan itu benar, Mu Chen masih perlu mengalahkan Liu Yang untuk menjadi nomor 1 di kelas bumi. Ada rumor bahwa dia memiliki pulsa spiritual level manusia. "Saudaramu, kali ini kami cabang timur semuanya mengandalkanmu," ucap Xiuling berkata kepada anak laki-laki di depannya saat dia berkata. Mu Chen hanya tersenyum tetapi matanya tetap menatap stadion. Tepat ketika Mu Chen menatap stadion, keributan terdengar dari belakangnya. Kemudian sebuah aroma menghiasi ketika sosok anggun dan ramping muncul di sisinya. Suara manis muncul. "Oi!" Mu Chen memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qian'er yang muncul di sampingnya. Yang terakhir mengenakan pakaian hijau letih. Ekor kuda hitamnya yang memantul dan wajahnya yang sangat cantik menarik banyak tatapan tajam dari sekitarnya. Tang Qian'er adalah seorang siswa dari kelas surga cabang timur dan dia sangat cantik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa juga. Jadi tidak ada rasa malu baginya untuk dianggap sebagai salah satu bunga di cabang timur. Kemanapun dia pergi, dia secara alami akan menarik berbagai mata iri. Mengapa kamu datang?" Karena Tang Qian'er muncul di sini, Mu Chen sedikit terkejut. Ini harusnya periode ketika siswa kelas surga sedang Bukankah ini harusnya periode ketika siswa kelas surga sedang berlatih kan? Ucap Mu Chen. "Aku datang ke sini untuk menghiburmu," ucap Tang Qian'er tersenyum. Dia bercanda dan berkata lagi, "Dan kalau kamu dipukuli habis-habisan, aku masih bisa membawamu kembali." Terima kasih senior," ucap Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan masa. "Hei, apa kamu akan baik-baik saja? Kamu memiliki konflik dengan Liu Yang kemarin, jadi dia mungkin memutuskan untuk membuat masalah untuk kamu hari ini." Kepedulian memenuhi mata Tang Qian'er. "Aku akan melakukan yang terbaik," ucap Mu Chen tersenyum. Tepat ketika dia mulai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap ke sisi lain. Di tengah kursi cabang barat, tatapan dingin menatap langsung kepadanya. Itu adalah Liu Yang. Yang lainnya seperti Mu Yuan dan Sue Dong berkumpul di dekat sisi Liu Yang. Pada saat ini mereka semua mengirimkan ejekan menantang ke sisi ini. Mu Chen dan Liu Yang saling bertukar pandang dari jauh. Di tempat di mana tatapan berpotongan, percikan tampak melintas di sana. Keduanya adalah individu-individu terkenal di dalam kedua cabang. Dan banyak orang tahu apa acara utama untuk hari ini. Inilah mengapa tatapan mereka yang saling berhadapan membuat mereka tersenyum. Sepertinya pertunjukan hari ini tidak akan luput dari mereka. Liu Yang menatap Mu Chen. Kemudian perhatiannya beralih ke Tang Qian'er yang ada di sampingnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Ketika dia melihat Mu Chen lagi, tatapan itu berubah lebih dingin lagi. Sungguh menyusahkan. Ucap Mu Chen dapat menemukan semua perubahan halus ini. Dia kemudian memandang Tang Qian'er saat dia berbicara. Semua orang di Akademi Spiritual Utara tahu bahwa Liu Yang menyukai Tang Qian'er. Namun dia tidak pernah terlihat cantik darinya. Selain dendam yang diadakan di antara ayah mereka, Mu Chen kadang-kadang akan berpikir bahwa Liu Yang sangat sering menentangnya karena kecemburuan yang membuat Tang Qian'er dekat dengannya. "Jika kamu tidak suka aku memberimu masalah, maka aku akan pergi," ucap Tang Qian'er dengan wajah lurus. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Mata hitamnya menatap Tang Qian'er. Mata cerah bocah itu membuat gadis itu sedikit memerah. Tetapi sebagai orang yang keras kepala, dia masih bisa menatap langsung ke arah Mu Chen. Jika itu dia seharusnya tidak dianggap masalah, ucap Mu Chen sambil tersenyum. Kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. Katakan itu setelah kamu menang, ucap Tang Qian'er mengerutkan bibirnya dan dia melirik stadion dengan matanya yang indah. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah dan dia berbisik, "Hei, orang itu sebenarnya datang juga." Garis pandangan Mu Chen mengikuti arahan Tang Qian'er.
Ekspresinya juga terkejut saat. Tidak hanya dia, seluruh kursi cabang timur langsung menjadi sedikit lebih tenang. Tetapan mereka mendarat di kursi cabang barat. Ada beberapa individu pada usia 17 hingga 18 tahun. Mereka lebih tua daripada siswa kelas surga lainnya sedikit. Pada saat ini orang-orang itu semua bersandar di pagar dan dengan malas menatap cincin di dalam stadion dan kadang-kadang akan membuat lelucon. Tampak jelas bahwa perhatian mereka bukan pada stadion. Di tengah-tengah individu itu, ada dua sosok yang paling menonjol. Seseorang anak laki-laki dan anak perempuan. Gadis itu memiliki gaun merah cerah dan matanya yang seperti buah persik sangat menarik. Itu adalah Howling dari cabang barat. Sosok lainnya adalah seseorang yang berpakaian putih. Dia memiliki perawakan tinggi dan penampilan yang tampan. Pada saat ini dia sama-sama melirik daerah cabang barat. Area yang dia tatap seketika menjadi sunyi. Terbukti bahwa momentum mereka tertindas. Ini sebenarnya Liu Mubai. Aku tidak berpikir bahwa dia akan datang juga. Ucap Xiuling menelan ludah dan berkata dengan suara kering. Jika mereka menghadapi Liu Yang, mereka masih bisa memiliki sedikit semangat juang di dalam hati mereka. Namun di depan Liu Mubai, mereka tidak mampu menghasilkan sedikit pun keberanian. Karena Liu Mubai adalah orang nomor 1 sejati di Akademi Spiritual Utara. Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Utara, tidak ada yang bisa mengguncang posisi nomor 1. Tatapan Mu Chen menatap sosok mempesona dalam warna putih. Mata hitamnya bertukar pandangan dengannya. Bahkan dari kejauhan, nampaknya masih ada penindasan yang menyelimuti mereka. Empat mata saling bertukar pandang. Namun di mata Mu Chen, ketakutan bahwa siswa lain tidak muncul. Pertukaran tatapan yang tenang ini membuat sosok berbaju putih itu sedikit terkejut dan dia mengerutkan keningnya. Oh, bocah itu memiliki karisma yang cukup. Selain Liu Mubai, para senior dari cabang barat benar-benar memperhatikan bahwa Mu Chen tidak takut pada Liu Mubai dan sedikit pun. Selain Liu Mubai, para senior dari cabang barat benar-benar memperhatikan bahwa Mu Chen tidak takut pada Liu Mubai sedikit pun. Mata Hong Lin juga menatap Mu Chen ketika dia bertukar pandangan dengan Liu Mubai. Wajah bocah itu tampak agak tidak dewasa. Tetapi itu membuat orang lain merasa tenang. Rasanya bahkan nomor satu dari Akademi Spiritual Utara tidak dapat mempengaruhi dirinya. Kakak laki-laki, terdengar sebuah suara datang dari dekat. Liu Yang menatap dengan senang ke sisi ini. Liu Mubai mengangguk ke arah Liu Yang. Kemudian tangannya mengepal pagar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi suasana di cabang timur menyusut sedikit. Di sisi lain, momentum cabang barat meletus dengan memanfaatkan ini. Jelas bahwa Liu Mubai sengaja datang untuk menaklukkan momentum mereka. Dengan posisinya di Akademi Spiritual Utara, bahkan senior kelas surga cabang timur tidak akan berani untuk berhadapan dengannya. Dan tepat ketika sikap Liu Mubai yang mengesankan menekan penonton, suara bel yang keras tiba-tiba terdengar. Ini membuat banyak siswa memulihkan fokus mereka. Kompetisi akademi akhirnya akan dimulai. Dan film pun berakhir.